Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali saudara-saudariku pembahasan kita mengenai surat Al-Baqarah, dan pada kali ini kita akan membahas sekaligus tentang asbabun nuzul daripada ayat nanti yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Dianjurkan untuk berhenti, ada waqf jaiz, atau dilanjutkan, dihukumi dan idgham bila gunnah, tanwin bertemu huruf ya. Wa barqi yaj'aluna asabi'ahum fi aghanihim minas sa'iqi hadaral maut. Berhenti lebih utama ya, ada waqf qala. Wallahu muhayyitum bil kafirin. Kita bahas artinya. Au kasoyibin, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat. Siapa orang-orang ini? Nanti kita akan bahas di bagian asbabun nuzulnya. Minas sama'i, hujan lebat yang diturunkan dari langit. Fihi, yang disertai zulumatun, kegelapan. Zulumat ini adalah jama' ya, mufradnya adalah zulama, yazlamu ya. Wara'du atau wara'dun artinya petir. Wabarq dan kilat. Yaj'aluna, mereka menyumbat, asabi'ahum, dengan jari jemari mereka, fi azanihim, pada telinga mereka, minas sawa'iqi, menghindar dari suara petir. Kenapa? Hazaro, karena ketakutan, al-mauti, takut terhadap mati. Wallahu muhayyitum bil kafirin. Wallahu, dan Allah, muhayyitum, meliputi, bil kafirin, orang-orang kafir. Ya, Allah memberikan suatu ketakutan kepada orang-orang kafir. Kita lanjutkan di ayat ke-20-nya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, berhenti waqf qala. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza, diusahakan fi di dalam fi ini, lafaz ini, kalimat ini jangan berhenti karena ada waqaf la. Waqaf la adalah waqaf larangan untuk berhenti. Tapi ketika tidak cukup nafas atau kehabis nafas, kita boleh berhenti. Wa idza azlamu alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Tanwin bertemu dengan huruf qaf, hukumnya ikhfa. Artinya yakadul barqu, hampir saja kilat itu, yakhtafu, menyambar, absarahum, menyambar penglihatan mereka, mata mereka. Kullama adha'a lahum, setiap kali kilat itu menyinari mereka. Masyaw, masyaw ini artinya mereka yang berjalan. Ini jama taksir ya, jama. Fihi, di bawah sinar itu. Wa idza azlama, dan ketika atau apabila gelap, alaihim,
menerpa mereka, qamu, mereka berhenti. Jadi setiap gelap mereka ketakutan, berhenti, bengong, bingung ya. Walau sya Allah, sekiranya Allah menghendaki. Bisa saja ketika Allah menghendaki mereka langsung dimindasakan. La zahaba bisan'ihim, niscaya dia hilangkan bisan'ihim, pendengaran mereka. Jadi Allah bisa saja menghilangkan atau menyumbat telinga mereka, mereka jadi tuli. Wa abasarihim, dan penglihatan mereka. Dan sesaat langsung ketika andai saja Allah berkehendak, waktu itu mereka langsung tuli dan buta. Karena innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa, maha segalanya atas segala sesuatu. Kita beranjak ke asbabun nuzulnya ayat 19-20. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah pengetahuan atau ilmu yang pelajari tentang sebab-sebab turunnya ayat. Ini dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis namanya asbabul wurud. Asbabul wurud itu adalah ilmu yang mempelajari atau pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab turunnya hadis. Dijelaskan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat 19-20 ini, ketika dua orang munafik Madinah, mereka lari dari Rasulullah SAW, lari menuju kaum musyrik. Namun di tengah jalan mereka ditimpa hujan lebat dan gemuruh petir. Keduanya pun ketakutan. Kemudian menyesal dan kembali kepada Rasulullah SAW. Ayat ini lalu dijadikan peringatan untuk orang-orang munafik lainnya. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas ini? Ibnu Abbas ini adalah nama aslinya Abdullah, dan Abbas adalah paman dari Rasulullah SAW. Sama dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar itu nama aslinya Abdullah, dinisbatkan kepada nama ayahnya Umar bin Khattab. Jadi Ibnu Umar, Ibnu Abbas adalah Abdullah, nama aslinya Abdullah. Kaum munafik memang selalu menutup telinga mereka ketika ada di depan Rasulullah. Jadi ketika mereka berhadapan dengan Rasulullah, di depan Rasulullah, karena takut ada ayat atau hadis yang menerangkan keadaan mereka, sesungguhnya membongkar rahasia mereka atau perintah untuk membunuh mereka. Jadi setiap kali orang-orang munafik ini, orang-orang kafir ini bertemu dengan Rasulullah, berhadapan, mereka akan merasa ketakutan. Takut karena turun ayat yang mengancam mereka, membongkar rahasia mereka, dan bahkan perintah untuk membunuh mereka. Makanya mereka selalu menghindar ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya saudara-saudariku, mudah-mudahan yang sedikit ini, yang sangat singkat ini dijadikan hal yang manfaat dan Allah ridha. Kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.